Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan terkait hasil diskusi kami terkait contoh atau ilustrasi bagaimana pembuatan kebijakan serta reformasi sektor publik di ranah domestik dipengaruhi atau merupakan respon dari adanya dampak globalisasi. Di sini kami mengambil kasus di negara Singapura terkait isu climate change. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Adna Travisa, ada saya sendiri Melvin Okta, ada Dika, Islah, dan Penny. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai isu climate change ini menjadi agenda global. Itu seperti apa? Jadi awal mulanya, masyarakat internasional aware terhadap isu lingkungan hidup dikarenakan pertama, isu lingkungan hidup menjadi ancaman global. Jadi ancaman negara tidak hanya disebabkan oleh perang, tetapi ancaman lain yang melewati lintas batas negara, yaitu isu lingkungan hidup seperti perubahan lingkungan, imigrasi, bahkan ledakan penduduk. Isu perubahan lingkungan akibat pemanasan global perlu diwaspadai oleh setiap negara karena mengancam kelangsungan hidup. Hal tersebut disebabkan terdapat peningkatan emisi gas rumah kaca setiap tahunnya secara global mencapai 20% karena deforestasi dan degradasi hutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan adanya Paris Agreement untuk mengatasi perubahan iklim. Dimulai pada tahun 1972, dimulai pembahasan secara global terhadap isu lingkungan dalam Stockholm Conference on Human Environment. Jadi masyarakat internasional menjadi paham bahwa pemanasan global memiliki dampak buruk bagi kelangsungan hidup. Selanjutnya pada tahun 1986, ada ilmuwan yang menemukan lubang ozon di langit Antartika. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh negara di seluruh dunia terpengaruh atas fenomena tersebut dan menyadari adanya bahaya secara global. Dilanjut pada tahun 1992, dibentuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim yang disebut United Nations Framework Convention on Climate Change atau disingkat sebagai UNFCCC dan menyelenggarakan konvensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil. Selanjutnya, UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tinggi yaitu Conference of the Parties atau COP, dan keduanya setiap tahun mengadakan pertemuan untuk membahas agenda global terkait climate change. Dan pada akhirnya pada tanggal 12 Desember 2015 terjadi kesepakatan di antara 156 negara pihak UNFCCC yang disebut Paris Agreement untuk menangani isu climate change. Dan ini diambil dari artikel Arasati 2017. Dalam mendukung perjanjian Paris pada tahun 2016, Singapura menyusun action plan dengan 4 strategi utama dalam upaya mengurangi emisi karbon. Keempat strategi tersebut antara lain, pertama, meningkatkan efisiensi energi dan karbon yang dilakukan dengan cara meningkatkan industri yang efisien energi, menggunakan bahan bakar terbarukan yang lebih ramah, pengoptimalan pemanfaatan angkutan umum yang ditargetkan pada tahun 2030 telah mencapai 75%, kemudian mendorong bersepeda dan jalan kaki, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi plastik dan pembakaran. Kemudian yang kedua, mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik yang dilakukan dengan mengadopsi teknologi pembangkit listrik yang lebih efisien, lebih banyak memanfaatkan tenaga surya, lebih meningkatkan pembangkit limbah menjadi energi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan mendemonstrasikan teknologi rendah karbon yang mutakhir dengan lebih mengembangkan penelitian di Singapura terkait pengembangan teknologi yang salah satunya optimalisasi 5G yang akan dibahas lebih lanjut dalam presentasi ini. Kemudian yang keempat, bertindak melalui aksi kolektif atau kerjasama antar berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, individu, bisnis, dan masyarakat. Dan juga mendukung adanya kerjasama internasional. Kemudian terkait dengan risiko iklim yang dihadapi oleh Singapura, terdapat strategi full of government untuk mengatasinya yang terbagi dalam 6 bidang utama, yaitu melindungi pantai, mengelola air, dan meminimalkan banjir, melindungi keanekaragaman hayati dan tanaman hijau, memperkuat ketahanan dalam kesehatan masyarakat dan pasokan pangan, menjaga agar layanan penting tetap berjalan, dan menjaga infrastruktur tetap aman. Apabila ditarik mundur 5 tahun ke belakang, pada 2017 muncul inisiatif kolaboratif Green Finance yang dipimpin oleh Singapore Institute of International Affairs (SII) yang menjalin kerjasama dengan UNDP dalam mendesain Sustainable Financial System. Inisiatif ini didukung oleh aktor di sektor keuangan Singapura seperti The Association of Bank in Singapore, The Monetary Authority of Singapore, Standard Chartered Bank Singapore, dan World Wildlife Fund Singapore. Singapura kemudian melakukan Voluntary National Review pertamanya di UN High Level Political Forum 2018 dalam isu Sustainable Development dengan mempresentasikan perjalanan implementasi pembangunan berkelanjutan di Singapura. Singapura juga menjadi salah satu negara yang hadir dalam Third Ministerial Meeting on Climate Action di 2019 dan United Nations Secretary General Climate
Action Summit atau CAS yang memiliki tujuan besar untuk mendorong ambisi dan mengakselerasi aksi terkait implementasi Paris Agreement melalui pertemuan 9 koalisi negara-negara PBB dan stakeholder kunci yang bertugas menciptakan hasil nyata pada aspek aksi iklim. Singapura juga aktif menghadiri pertemuan internasional secara virtual terkait pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim seperti Virtual Ministerial Meeting Online Platform on Sustainable and Resilient Recovery from COVID-19 pada 2020 yang merupakan suatu pintu kesempatan bagi negara-negara di dunia dan stakeholder terkait untuk mendiskusikan cara mewujudkan green and sustainable recovery dari COVID-19. Singapura juga menginisiasi beberapa pertemuan seperti ASEAN COP26 Climate Dialogue dengan the UK COP26 Presidency dan melakukan virtual introductory call dengan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa untuk mendiskusikan cara mempertahankan momentum diskusi lingkungan di tengah pandemi. Sedangkan pada 2021, Singapura merilis Green Plan 2030 yang merupakan suatu gerakan untuk memperluas agenda nasional pembangunan berkelanjutan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai aplikasi teknologi 5G di Singapura untuk mengatasi permasalahan climate change. Teknologi 5G yang dikadang-kadang low latency dan high bandwidth memiliki potensi tinggi untuk mengatasi permasalahan climate change, di mana hal tersebut dapat diupayakan melalui smart home, smart buildings, smart cities, smart industries, dan juga banyak metode lainnya. Yang dalam pengembangannya menggunakan prinsip-prinsip seperti manajemen resiko, manajemen limbah, manajemen energi, manajemen agrikultur, manajemen ekonomi, dan manajemen air. Contoh salah satu gambarannya adalah pada penerapan manajemen agrikultur, di mana pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan secara remotely, secara real-time dan efektif serta efisien. Dengan kelebihan teknologi 5G yang mampu mendukung inovasi bagi kecerdasan teknologi untuk mengelola pertanian, maka pengairan atau irigasi dapat dilakukan sesuai dengan sensor yang mengidentifikasi tingkat kelembapan tanah secara tepat waktu dan akurat, sehingga pengairan bisa dilakukan dengan real-time dan sesuai dengan kebutuhan atau smart irrigation. Tentu tak hanya air, teknologi yang dapat digunakan dan didukung oleh 5G dapat digunakan untuk memantau kebutuhan pertanian lainnya seperti kebutuhan tanaman akan intensitas cahaya, suhu, curah hujan, dan lain-lain agar sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Optimisme penggunaan 5G untuk penyelesaian masalah climate change di Singapura pertama kali muncul setelah didapatnya sertifikasi Net Zero Energy kepada National University of Singapore School of Design and Environment oleh International Living Future Institute. Gedung ini menjadi bangunan pertama di Singapura yang mengoperasikan 5G secara penuh. Bangunan ini mampu meminimalisir penggunaan energi fosil dan penggunaan energi secara lebih efisien, serta mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari sebuah bangunan, atau yang kemudian kita sebut sebagai smart buildings atau smart energy management. Dalam implementasinya, pemerintah Singapura menggandeng universitas atau lembaga think tank, salah satunya yaitu National University of Singapore, dan lembaga privat atau Singapore Technologies Engineering untuk membangun dan menciptakan apa yang mereka sebut People-Oriented Smart Singapore. Penelitian dan pembangunan ini difokuskan untuk mengembangkan teknologi smart city terlebih pada perbaikan dan restrukturisasi infrastruktur serta pemeliharaan, di mana salah satu program nyata yang coba mereka wujudkan adalah menghasilkan manajemen lalu lintas untuk memecah kemacetan dan juga mencegah terjadinya kemacetan. Dengan memanfaatkan AI dan perhitungan logaritma yang dapat digunakan bersamaan dengan teknologi 5G yang high bandwidth dan juga real time atau low latency, kemacetan dapat dipecah dan juga dicegah dengan manajemen lalu lintas yang sempurna. Kemudian dengan adanya kemacetan dan juga yang dapat dicegah dan juga diselesaikan, maka tentu penggunaan energi dapat ditekan seminimal mungkin. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada beberapa pemaparan sebelumnya, bahwa perubahan iklim global yang disebabkan oleh efek rumah kaca ini memang memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu, United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC menyepakati Paris Agreement yang membahas agenda global terkait climate change. Antusiasme Singapura dalam mengatasi climate change terlihat sangat tinggi, yaitu mereka aktif dalam menginisiasi berbagai forum dan pertemuan internasional seperti Collaborative Green Finance dan Climate Action Summit. Singapura juga memiliki action plan dalam mengurangi efek rumah kaca dengan beberapa strategi penghijauan, pengurangan karbon, dan pengelolaan sumber daya dengan lebih baik. Dalam penanggulangan climate change ini, muncul gagasan penggunaan 5G untuk mengurangi climate change impact, seperti yang telah disebutkan oleh Islah sebelumnya. Seperti beberapa gagasan lainnya, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penerapan 5G ini. Yaitu kelebihan yang pertama, teknologi 5G ini mampu mendukung green network. Danlu 2020 menyebutkan bahwa penerapan 5G yang memungkinkan berbagai peralatan terhubung secara wireless atau nirkabel dapat mengurangi konsumsi baterai alokasi yang mendukung mekanisme approach green networking. Lalu menurut Srivastava et al. 2019, bahwa dengan Internet of Things atau IoT dengan 5G ini mampu memberantas efek rumah kaca yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi saat ini.
Yang kedua adalah user-centric computing. Xiao dan Lu memaparkan dengan berbagai sensor yang diciptakan mampu mengoptimalkan daya jaringan 5G ini yang dapat membantu mendeteksi lebih cepat jika terjadi bencana dan mampu menangkal climate change dan industrial accidents. Lalu kekurangannya ini berkaitan dengan kesehatan manusia yang disebutkan pula oleh Xiao dan Lu 2020, penerapan jaringan 5G dengan radiasi yang lebih kuat dari 4G ini mampu memiliki efek yang lebih besar pada kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit dan sistem imun. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait bagaimana globalisasi mempengaruhi reformasi sektor publik ataupun inovasi kebijakan di sektor domestik yang kami berikan dengan studi kasus penerapan 5G untuk mengurangi climate change impact di Singapura. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!